Ternyata ada juga hewan yang melakukan puasa dalam tanda kutip. Ada hewan yang dia sengaja tidak makan dan minum dalam beberapa waktu. Di antaranya adalah ayam betina. Ayam betina itu kalau dia ingin mengerap telurnya, dia tidak makan dan minum. Ada lagi beruang. Beruang di musim dingin juga tidak makan dan minum. Ular juga demikian. Untuk bisa berganti kulit, ular juga ternyata tidak makan dan minum. Maka tidak makan dan minumnya hewan-hewan ini kita sebutlah namanya puasa. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain manusia ternyata ada makhluk lain yang juga tidak makan dan minum. Maka pertanyaan mendasar adalah, apa bedanya kita spesies yang bernama manusia melakukan hal yang sama, tidak makan dan minum? Beda kita apa dengan mereka dalam hal ini? Jawabannya adalah kita kembali kepada ujung ayat yang Allah menjelaskan kewajiban berpuasa, di mana Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Pada umumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat potongan ayat yang berbunyi la'allakum tattaqun itu biasanya diterjemahkan dengan mudah-mudahan kalian bertakwa. Terjemahannya begitu, agar, supaya, atau mudah-mudahan kalian bertakwa. Kata tattaqun dalam Al-Quran itu kadang-kadang tidak pas diartikan dengan bertakwa. Buktinya adalah dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Di situ kan Allah menantang orang-orang kafir Quraisy untuk membuat seperti Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, kalau kalian wahai orang kafir Quraisy tidak sanggup mendatangkan Quran, membuat seperti Quran, dan kalian memang tak akan sanggup kata Allah. Lalu apa? Fattaqun nar. Nah, situ ada kata fattaqu, kata kerja perintah dari tattaqun. Maka, nah di sini kita mau artikan apa? Kita mau terjemahkan apa? Bertakwalah. Nah, masalahnya setelah kata itu ada kata an-nar yang artinya api neraka. Sehingga kalau kita terjemahkan fattaqun nar, maka bertakwalah kalian kepada api neraka. Tuh, berat itu memahaminya. Bertakwalah kalian kepada api neraka. Jadi takwa kepada Allah atau kepada api neraka? Nah, di sini timbul persoalan, Pak. Kalau diartikan maka bertakwalah kalian, tapi setelah itu ada kata api neraka, rasanya tak mungkin. Kita bertakwa hanya kepada Allah. Maka dalam persoalan ini fattaqun nar itu artinya maka bentengilah diri kalian, peliharalah diri kalian dari api neraka. Nah, kembali ke potongan ayat tadi la'allakum tattaqun. Terjemahan sederhananya adalah mudah-mudahan kalian terbentengi, mudah-mudahan kalian terpelihara. Jadi kita disuruh puasa, capaian akhirnya adalah agar kita terpelihara, terbentengi. Nah, sampai di situ timbul lagi pertanyaan, terpelihara dari apa? Terjaga dari apa? Terbentengi dari apa? Nah, disitulah ulama tafsir ada yang menyebut terpelihara dari neraka. Walaupun di ayat itu tidak ada kata nerakanya, cuman di tafsirnya disebutkan demikian. Ada lagi yang menyebut terpelihara dari hawa nafsu. Karena memang puasa ini kita lakukan, tujuan yang tercepat adalah terpelihara dari hawa nafsu kita sendiri. Nah, capaian akhirnya
Ketika kita terpelihara dari hawa nafsu kita sendiri, maka ujung-ujungnya kita terpelihara dari api neraka. Ma'asal muslimin wal muslimat rahimahumullah. Nah, persoalan terpelihara dari api neraka yang mesti kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah syarat untuk bisa masuk surga itu. Karena kalau terpelihara dari neraka tentu masuk surga. Nah, untuk masuk surga itu syarat mutlaknya adalah syarat mutlak. Artinya tidak dapat tidak, harus terpenuhi. Adalah tidak ada dosa. Kira-kira berat nggak, Bu? Syarat mutlak masuk surga itu tidak adu nyoba dosa. Tak ada dosa. Kira-kira kita masuk gak? Berat juga. Hanya Nabi dan Rasul yang tak ada dosa. Kita mau yang di atas ini, mau yang di bawah sama aja. Pasti ada dosa yang kita bawa. Pasti ada dosa yang kita bawa mati. Nah, kalau demikian tak ada peluang kita masuk surga nampaknya. Apakah demikian Bapak Ibu? Nah, jadi begini Pak, syarat mutlak masuk surga itu adalah tidak ada dosa. Artinya orang yang masuk surga itu nanti tak ada yang berdosa lagi. Tak ada. Yang masuk surga itu orang yang sudah bersih, yang sudah suci dari dosa-dosa. Sedikit pun tak ada dosa. Sebab yang masih berdosa walaupun sedikit neraka tempatnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, pagi-pagi banyak bertanya orang Pak, pon yang kan hijau sana. Pertanyaan itu menggugah hati kita. Kalau demikian bagaimana caranya Ustaz? Kalau disebutkan tadi syarat mutlak masuk surga itu adalah tidak berdosa. Kemudian atau sementara itu kita ini dah jelas ada dosa yang kita bawa, mati. Lalu bagaimana? Apakah memang nasib kita ini tak akan bisa masuk surga sama sekali atau bagaimana? Nah, untuk menjawab itu Bapak Ibu rahmati Allah, untuk bisa bersih dari dosa atau supaya kita berstatus tidak ada dosa, dua caranya. Satu, dicuci di neraka. Dicuci ini bahasa sederhananya. Kalau kasarnya jadi masukkan, disiksa di neraka. Jadi ketika dimasukkan dalam neraka, itu satu dari dua cara agar seseorang itu berstatus tidak berdosa. Siapa orang yang seperti ini? Ya orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, ada dosa yang tidak diampuni Allah, maka itu caranya agar dia bersih dari dosa itu, dicuci di neraka. Kan tidak ada ceritanya Pak, siapapun yang berdosa asal dia Islam tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Kan ada. Neraka itu bisa masuk orang non muslim, bisa juga masuk dalam neraka itu orang muslim itu sendiri. Kapan? Ketika ada dosa yang tidak diampuni Allah, maka masuk neraka itu satu dari dua cara untuk membersihkan diri dari dosa. Nah, cara yang kedua adalah diampuni Allah dosa-dosa. Nah, itu dia. Jadi kalau ada orang Islam, orang muslim, orang beriman, ada dosa, meninggal, tapi ada dosa yang dia bawa, maka dilihat dosa yang dia bawa ini diampuni Allah atau tidak. Oh, diampuni, selesai masalah. Maka statusnya menjadi tidak berdosa, maka langsung masuk surga. Kenapa? Syaratnya terpenuhi. Tapi kalau Allah tidak mengampuni dosa orang beriman itu, nah ini persoalannya. Maka cara membersihkannya adalah Allah masukkan ke neraka, disiksa ya sampai pada waktu yang Allah inginkan,
selama yang Allah inginkan. Setelah bersih dari dosa itu yang tidak diampuni Allah, maka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kenapa yang kita kejar itu ampunan Allah. Kalau saya diberikan pilihan, Pak Ustaz, mana Ustaz mau? Pahala banyak tapi dosa tapi ada dosa yang tak diampuni Allah, atau pahala dikit cuma dosa diampuni Allah? Kalau dua ini saja pilihannya, maka saya pilih yang kedua, Pak. Ya, kalau nama galih mau deko, Bu, mana ibu mau? Untung banyak tapi ada utang. Yang kedua, untung ketek, laba sedikit tapi tidak ada utang. Mana mau? Nomor dua lah kan. Ya Ustaz, biarlah untung ketek Ustaz, tapi yang mau nak ada berhutang. Mirip-mirip itulah kasusnya. Biarlah pahala kita sedikit yang kita bawa, ada banyak loh, lebih banyak orang tu lagi. Tapi rupanya dosa kita diampuni Allah. Oh ini itu nak seketik godamnya Bu. Daripada sianu banyak amal ibadahnya, sholat ini, puasa inilah, tapi ada satu dosa yang ternyata Allah tidak ampuni. Transit kawan itu di neraka. Maka Bapak Ibu, ampunan Allah itu yang kita kejar. Ampunan Allah itu betul yang kita cari. Maka kita perbanyak minta ampun. Mungkin ibu, bapak ibu selama ini bertanya-tanya juga, kenapa lah yang dikejar, yang diminta pada Allah ampunan. Itu jawabannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini berapa lama biasanya Pak? Sampai suruh ya. Oleh sebab itu, karena yang kita kejar itu ampunan Allah, dan ampunan Allah itu betul yang sebetulnya yang akan menyelamatkan kita. Atau mungkin Bapak Ibu bertanya, lalu di mana letak amal soleh? Berarti amal soleh tak jadi syarat juga Bapak Ibu. Ya, amal soleh juga itu juga syarat masuk surga, tapi tidak mutlak. Sebab kalau kita sebut syarat mutlak, pertanyaannya adalah orang gilo, putih nanti nasibnya surga atau neraka Pak? Orang gilo dia Islam tapi dia ada masalah kehidupan, urek dan cia itu tegang, putus deh, atau menghitung bintang di siang harinya lah, cia 2, 3, itu nasibnya nanti surga atau neraka? Punya kan? Oke, surga. Ada amal solehnya, sembahyang indahnya, puasa tak. Kan nihil tuh. Kalau ada orang gila Pak, sholat tadi dia ikut sholat sama kita, sholat subuh tadi, ya, tidak dicatat amal solehnya no. Dia terhitung abstain, tidak berdosa, tidak ada pahala. Ya, kenapa? Karena software atau perangkat yang bisa nanti dosanya dia berdosa atau dia berpahala tidak berfungsi. Akal nih Pak, punya akal sehat itu perangkat agar kita nanti terhitung berdosa atau terhitung berpahala. Hanya nak punya loh. Dan satu pun tidak ada ulama yang mengatakan orang gila itu tempatnya di neraka, ada. Yang kedua, anak kecil, anak-anak yang belum balik, meninggal dia, di mana tompeknya bego? Surga juga kan? Ada amal soleh? Tidak ada. Kenapa? Belum balik lagi. Gimana mau dicatat? Artinya gimana dia dianggap berdosa dan berpahala? Maka punya amal saleh itu syarat masuk surga, tapi tidak mutlak. Karena ada kita lihat ciptaan Allah atau manusia yang dia tidak punya amal soleh tapi masuk surga juga. Beda dengan yang pertama tadi, tidak berdosa, itu syarat mutlak. Maka anak kecil bisa masuk surga, kenapa? Tidak ada dosanya. Orang gila
bisa masuk surga. Kenapa? Tidak ada dosanya. Nah itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Maka itulah yang kita kejar Bapak Ibu. Yang kita minta kepada Allah itu ampunan. Kalau kita tengok Bapak Ibu, doa-doa Nabi itu memang banyak isinya minta ampunan. Ganjaran dari amal soleh yang kita lakukan banyak juga balasannya dari Allah, ampunan, ampunan, ampunan. Di Quran itu banyak ayat yang kita disuruh atau dijanjikan dengan ampunan. Contohnya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, ampunan lagi. Nah, terkait dengan bulan Ramadan Bapak Ibu, karena konteksnya bulan Ramadan, dek sayangnya Allah kepada kita, karena sayangnya dek ibu Tuhan, kalau boleh digunakan kata ibu, Allah siapkan 3 jalan, 3 cara untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Ini barang tuh yang dikejar itu satu. Cuman ada 3 jalan yang disiapkan untuk mendapatkan barang itu. Nah, itu kan dipermudahkan namanya. Tidak mempersulit, tapi malah mempermudah orang untuk mendapatkan itu. Kan bisa satu, Pak, satu jalan aja untuk mendapatkannya. Bisa 2, ya kan? 3 yang Allah siapkan. Itu karena sayangnya Allah. Nah, untuk mengejar ampunan Allah, Allah siapkan 3 dalam bulan Ramadan ini saya. Jadi selama Ramadan Allah sudah siapkan 3 paket cara untuk bisa mengejar dan meraih ampunan Allah. Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan hadis Nabi, hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, dan hadis ini populer sudah. Di awal Ramadan itu para ustadz, para penceramah itu rata-rata menyebut hadis ini. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man, siapa saja, shoma, berpuasa, Ramadan, di bulan Ramadan, artinya siang hari Ramadan, imanan, dengan syarat pertama imanan, karena iman. Jadi berpuasanya itu karena iman. Apa maksud karena iman situ, Pak? Kata ulama hadis, maksud iman itu artinya karena dia meyakini puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang, kita tengoknya berpuasa, kita tanya, Pak, Bapak puasa? Oh ya. Kenapa Bapak berpuasa? Kita tanya alasan atau motif. Dia bilang, ya karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Nah, itu dia. Tapi kalau mau dikau, Bu, Ibu puasa, Bu, puasa Ustaz. Kenapa Bu puasa? Bapak cara oleh Ustaz, tetangga, kawan saya puasa. Tak mungkin nak puasa rasanya. Nah, kalau lagi model ini jawabannya, nah ini tidak iman ini. Motif puasanya berarti bukan karena iman atau karena meyakini kewajiban. Dek suasana, dek banyak orang, karena memang rata-rata orang puasa, ya puasalah saya lagi gitu ya. Nah ini tidak masuk. Yang kedua syaratnya ihtisaban. Ihtisabannya artinya mengharap semata-mata pahala dari Allah. Ya, kita lihat ada orang puasa, kita tanya, Bu, Ibu puasa, ya, kenapa puasa? Ya selain itu hukumnya wajib Ustaz, dosa saya kalau tak puasa. Ya yang kedua saya ingin mengharapkan pahala Allah, bukan mengharap pujian dan juga bukan untuk menghindari celaan orang. Jadi ihtisaban itu artinya Bapak Ibu, puasa itu dikerjakannya karena mengharap semata-mata pahala Allah,
bukan mengharap pujian, bukan juga menolak atau menghindari apa kata orang. Ria apa namanya? Ikhlas itu yang dituju itu pahala dari Allah, bukan mengharap pujian, juga bukan menghindari celaan. Kan rata-rata yang ketika menjelaskan ikhlas itu yang paling banyak disebut tidak mengharapkan pujian. Nah, kalau menghindari celaan, rupanya iya juga. Contohnya, Ustaz, kenapa puasa? Ibu kenapa puasa, Bu? Ya, daripada nanti dikata-katain orang, diomongin di belakang, si Anu nggak puasa. Dia kan tidak mengharap pujian, tidak ada dia bilang, saya dinilai orang yang rajin puasa. Nah, untuk menghindari omongan tak sedap, omongan yang tak baik tentang dia, itu alasan dia puasa. Nah, ini juga. Siapa yang berpuasa kata Nabi di siang Ramadan, artinya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan di puasa, tidak ada yang bolong, tidak ada yang kosong. Kalau puasa 30 hari ya 30 puasa. Kalau 29. Dengan dua syarat tadi terpenuhi, coba lihat ujung hadisnya. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni Allah dosanya yang berlalu. Kan ampunan tuh balasannya. Jadi cara pertama untuk mengejar ampunan Allah yang Allah siapkan di bulan Ramadan adalah caranya berpuasa di siang Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir, tidak ada yang bolong, tidak ada yang lumpang maksudnya. Ya, tidak ada yang kosong. Baik, itu pertama. Cara yang kedua untuk ampunan Allah yang Allah siapkan cara ini di bulan Ramadan adalah hadis yang kita bisa tangkap dari hadis Nabi. Hadis sahih juga